Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semua, perkenalkan nama saya Aureliana Syapa Seribu, biasa dipanggil dengan sebutan Aurel, dari Pojat Teluk Panji, Kabupaten Labuan Batu Selatan, dengan NIM 86.1.4.51 pada mata kuliah Pendidikan Kejuruan dengan dosen pembimbing Bapak Satya Satupat. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil kerja saya dan pengamatan saya dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda saat ini yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila pada BPUPKI Piagam Jakarta dan Cita-Cita. Sebelum saya menjelaskan apa sih dari sejarah Pancasila bagi generasi muda saat ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan proses lahirnya Pancasila. BPUPKI memiliki kepanjangan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, sering dikenal dengan sebutan Dokuretsu Jumbi Kosakai yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI memiliki fungsi di mana fungsinya itu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait dengan kemerdekaan, termasuklah dasar negara kita. Oke, pada sidang pertama BPUPKI yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, terdapat 3 tokoh nasional yang menyampaikan usulan atau gagasan mereka mengenai dasar negara. Siapa aja sih 3 tokoh nasional tersebut? Pertama adalah Muhammad Yamin, 2 adalah Sutomo, ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya pada tanggal 29 Mei 1945, di mana isi gagasannya tersebut berisi tentang peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kemanusiaan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dia adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan gagasannya pada tanggal 31 Mei 1945, di mana isi gagasannya tersebut berisi tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Yang ketiga itu Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, di mana isi pendapatnya itu berisi tentang kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, musyawarah atau mufakat atau demokrasi, lalu kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkedaulatan. Rumusan dasar negara merupakan hasil musyawarah dari para tokoh yang kita kenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 itu adalah panitia 9 yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno yang beranggotakan pada Bapak Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marawis, Subarjo, Abdul Kaham Muzakir, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kustam. Ketiga tokoh tersebut mengajukan rumusan dasar negara bersepakat bahwasanya dasar negara tersebut adalah yang tercantum pada Piagam Jakarta, di mana isi Piagam Jakarta itu adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang adilan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan peran badan tersebut digantikan oleh PPKI, di mana PPKI itu adalah memiliki kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dalam bahasa Jepang sering dikenal dengan sebutan Dokuretsu Jumbi Inkai yang diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Bapak Muhammad. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, mereka memutuskan bahwasanya adanya perubahan pada sila pertama, dari mana sila pertama adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini membuktikan bahwasanya kesepakatan tersebut merupakan hasil musyawarah para
anggota yang berada pada sidang PPKI. Mereka memutuskan bahwasanya kepentingan bangsa dan negara merupakan kepentingan yang sangat penting, dan berada pada ketinggian kepentingan yang di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sudah, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai apa sih yang tercermin dari BPUPKI. Ya, selanjutnya adalah nilai yang tercermin pada BPUPKI adalah nilai persatuan, kekeluargaan, kerjasama. Ya, nilai tersebut merupakan nilai yang kita cermin dari mereka, di mana mereka sama-sama bekerja sama sebagai satu keluarga untuk mendapatkan sebuah dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian nilai yang tercermin dari Piagam Jakarta adalah rendah hati, tolong menolong, toleransi, dan menghargai. Di mana kita dapatnya dari mereka menyampaikan pendapat, tapi mereka tidak, walaupun pendapat mereka tidak diajukan atau tercantum dalam Piagam Jakarta, mereka tetap rendah hati dan tetap toleransi dan menghargai pendapat. Yang ketiga adalah nilai yang tercantum apa sih yang tercermin dari PPKI. Nilai yang tercermin adalah kecepatan, kepentingan di atas golongan, kepentingan segalanya, kepentingan bangsa di atas segala golongan, ada semangat kebersamaan, dan adanya nilai legitimasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa sih pelajaran apa yang kita dapat dari sejarah Pancasila bagi generasi muda saat ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai generasi muda harus selalu mengadakan musyawarah, di mana musyawarah itu gunanya untuk mengambil keputusan bersama agar kita tidak dapat terpecah belah atasnya kesinggungan dalam pengambilan kesepakatan. Ya, dalam kesepakatan tersebut juga, dalam musyawarah tersebut kita mengadakan yang namanya terbutuhnya juga menghargai pendapat orang lain dan ikhlas dalam menerima. Setelah yang saya ambil. Kedua, kita sebagai generasi muda saat ini, kita harus bangga kepada negara kita yang memiliki keberagaman budaya, bangsa, keberagaman lainnya, adat istiadatnya. Itu kita harus bangga sebagai generasi muda. Dan hanya bukan kita sebagai generasi muda, bukan hanya bangga, tapi kita juga ikut melestarikan budaya-budaya kita yang ada pada saat ini, agar anak-anak kita kelak, mereka juga dapat mempelajari. Maka keberhasilan suatu bangsa, identitas bangsa itu adalah tercantum pada generasinya. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bangga dan ikut melestarikan budaya kita sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Yang ketiga, kita sebagai generasi muda juga harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berani dan visioner dalam menghadapi masalah dan tantangan yang akan datang, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Oke, maka tiga itulah yang dapat saya pelajari dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Maka kita sebagai generasi muda harus terus mengembangkan dan mempelajari, bahkan menerapkan nilai-nilai tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.